Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيسى في أرض الحمى على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والحزم والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan juga yang ulun hormati Al-Habib Muhammad Al-Aidrus, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Aqil As-Seggaf, dan juga ada Ustadz Munzir, dan juga para habaib dan asatid yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi hormat ulun tetap hormat kepada mereka semua. Mudah-mudahan guru-guru kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi guru-guru kita di dunia dan di akhirat. Afwan ya Habib, bukannya ulun udah mau bayar hutang. Tadi alhamdulillah mertua ulun itu baru pulang umrah ya Habib. Kemudian beliau bercerita tentang kota Madinah dan makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cerita itu jadi saya rindu kepada baginda Muhammad. Kemudian ketika saya masuk ke sini ya Habib, saya melihat tulisan baginda Muhammad sangat besar, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi mungkin nanti ulun bayar hutangnya. Di kesempatan kali ini ulun ingin menyampaikan tentang siapa sih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengobati rasa rindu ini. Karena ulun rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad, nama beliau Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Fihr kata para ulama asalnya suku Quraisy, tapi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Fihr ini asal dari suku Quraisy. Kemudian ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibu beliau bernama Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf, kemudian bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr.
Istri tercinta beliau bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau yang bernama Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa mengatakan, kesempurnaan di dalam diri manusia itu ada dua. Kesempurnaan secara zahir, kesempurnaan secara batin. Kesempurnaan secara zahir itu yang terlihat, misalnya wajahnya tampan, badannya kuat, nasabnya bagus. Ini kesempurnaan secara zahir. Dan kesempurnaan secara batin contohnya rajin ibadah, pemurah, pemaaf, baik hati. Ini kesempurnaan secara zahir. Dan manusia tidak ada yang sempurna secara zahir dan batin secara keseluruhan. Kadang ada orang yang wajahnya tampan tapi pelit. Ada yang wajahnya tampan tapi badannya lemah. Ada yang pemaaf, yang dermawan tapi wajahnya tidak tampan. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada di dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari zahir sampai batin semua kesempurnaan hanya ada dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita lihat dari kesempurnaan secara zahir, baginda Muhammad itu luar biasa. Dalam satu riwayat, Sayyidina Jabir ibn Samurah pernah disentuh pipi beliau oleh Rasulullah, disentuh begini. Apa kata beliau? Fawajadtu liyadihi bardan warihan ka'annama akhrajaha min junati attar. Aku rasakan dari tangan baginda Muhammad ada kesejukan dan ada bau yang sangat wangi, seakan-akan tangan beliau baru dikeluarkan dari botol parfum. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada manusia seperti baginda Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat lagi, ketika baginda Muhammad tertidur di rumah Ummu Sulaim, beliau tidur siang. Karena baginda Muhammad ini orang yang banyak berkeringat. Ketika baginda tertidur, Ummu Sulaim datang membawa botol dan juga kapas. Beliau kumpulkan keringat baginda satu persatu, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ketika baginda Muhammad terbangun, baginda bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu kerjakan?" Kata Ummu Sulaim, "Saya sedang mengumpulkan keringatmu wahai Rasulullah. Dan ini merupakan minyak wangi yang terbaik." Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau keringat kita, cobain aja masing-masing. Habis jogging, keringatnya dikumpulin satu-satu, masukin botol, kasih ke temannya. Apakah sama seperti baginda Muhammad? Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu seorang manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammad itu ibaratkan permata yang indah, sedangkan kita semuanya hanyalah batu kerikil. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam Maulid Simtud Durar itu disebutkan, atau juga di Maulid Syaraful Anam juga disebutkan, Habibun ya ghahrul badru min husni wajhihi
Baginda Muhammad seorang kekasih yang membuat bulan purnama menjadi cemburu karena ketampanan wajahnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Muhammad seorang kekasih yang membuat bulan purnama menjadi cemburu karena ketampanan wajahnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ada riwayat lagi dari Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini ketika mensifatkan Rasulullah, kata beliau apa? Ajmalun nasi min ba'idin wa ahlahu wa ahsanuhu min qaribin. Kata Ummu Ma'bad, Baginda Muhammad itu manusia yang paling tampan kalau dari jauh, dan manusia yang paling manis, yang paling baik kalau dari dekat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Busiri mengarang kitab selain Burdah, namanya Al-Hamaziyah. Di dalam kitab beliau tulis, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Andaikan Allah memberikan kekhususan kepada saya dengan bisa melihat wajah Baginda Muhammad, maka akan hilanglah semua celaka bagi orang yang bisa melihat wajahnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Baginda Muhammad. Karena kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, orang kalau pingin masuk ke dalam surga, niatnya pingin mendapatkan kenikmatan surga, itu orang yang bodoh. Tapi orang yang cerdas, dia mau masuk surga agar bisa berkumpul dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Sayyidina Thauban, salah satu sahabat Rasulullah, setiap hari sholat di belakang Baginda Muhammad, setiap hari. Sampai suatu ketika kata Rasulullah, ya Thauban, kamu bakalan masuk ke dalam sorga. Apakah Sayyidina Thauban senang? Beliau justru nangis kepikiran. Saking kepikirannya Sayyidina Thauban sakit, tidak hadir berjamaah bersama Baginda Muhammad. Akhirnya dicari oleh Rasulullah, mana Thauban? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Thauban sedang sakit. Akhirnya Rasulullah menjenguk Sayyidina Thauban. Ditanya, ya Thauban, kamu kenapa sakit? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya kepikiran. Beberapa hari yang lalu engkau mengatakan bahwasanya saya bakalan masuk ke dalam surga. Berarti saya bakalan meninggal. Yang saya takutkan itu bukan matinya ya Rasulullah. Ketika saya masuk ke dalam surga, saya sadar saya ini siapa. Sedangkan engkau ini siapa ya Rasulullah? Saya takut nantinya engkau berada di surga yang paling atas dan saya di surga yang paling bawah, sehingga saya tidak bisa lagi memandang wajahmu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada Baginda Muhammad. Tanamkan rasa rindu kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Muhammad ketika disebutkan membuat orang-orang menjadi rindu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa ardah, ma syamimtu ambaran qattu wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah mencium parfum, minyak wangi, kasturi apapun yang lebih wangi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.